pasal 8 ayat 9, Galatia 1 ayat 4. Kalau untuk sebagai utusan, di dalam Yohanes banyak yang mengatakan bahwa Yesus sebagai utusan. Dan Roma 8 ayat 3. Di Ya. dalam Galatia Galatia 4 juga situ mengatakan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu bagaimana, Pak? Kalau kita coba bandingkan atau kita coba hubungkan dengan teks yang baru saja dipresentasikan juga ada ya tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dalam kaitannya dengan hukum Taurat, tetapi tetap masih menyinggung bahwa Tuhan Yesus datang. Nah, datang itu masih didiskusikan atau masih digumulkan apakah Tuhan Yesus itu datang karena dia diutus ataukah dia atas kemauannya sendiri. Nah, berkaitan dengan atas kemauannya sendiri, mungkin bisa dibacakan salah satu ayat yang menjadi dasar atau referensinya supaya saya juga bisa cek ayat-ayat tersebut. Di mana? Salah satu aja dulu. Yang paling kuat, Dalam 2 Korintus 2 2 Korintus. Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Silakan baca. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dalam Galatia 1 ayat 4 juga ada, Pak. Galatia 1 Ayat 4, ya. yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat, dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Eh, kalimat atau frasa mana yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus atas inisiatifnya sendiri Menyerahkan dirinya, Pak. menyerahkan dirinya. Kata menyerahkan dirinya ini ya. Kalau kita melihat dalam konteks kata atau frasa menyerahkan dirinya oleh karena dosa-dosa, ini Tuhan Yesus sudah berada di bumi. Jadi konteksnya adalah bahwa setelah dia diutus ke bumi dan menjadi sama dengan manusia, maka Tuhan Yesus menjadi anak domba Paskah. Nah, anak domba Paskah ini harus diserahkan, ya, diserahkan untuk disembelih dan darahnya harus ditumpahkan karena peraturan dari hukum Taurat, dosa seseorang yang ditimpakan kepada anak domba itu akan terhapuskan ketika anak domba tersebut disembelih dan darahnya dicurahkan di atas mezbah. Nah, itu berarti bahwa pernyataan bahwa Yesus menyerahkan dirinya itu artinya bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa dan artinya bahwa dengan sukarela dalam kesadarannya yang penuh dia menyadari bahwa dia harus melakukan itu. Nah, ayat yang mungkin bisa menjadi ayat referensi berkaitan dengan menyerahkan ini, yaitu berkaitan dengan doa Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani ketika dia minta supaya Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Karena ketika Tuhan Yesus membayangkan dan mengimajinasikan apa yang harus dia alami sebagai anak domba Paskah yang harus disembelih, darahnya tercurah, dia melihat betapa mengerikannya jalan Via Dolorosa, ya, jalan sengsara itu. Bukan hanya sengsara fisik sejak dia ditangkap sampai dia mati di atas kayu salib, tetapi juga sengsara ketika dia harus memikul dosa. Nah, kesengsaraan itu sulit untuk kita gambarkan. Kesengsaraan yang dialami Yesus, ya, yang digambarkan seperti cawan sengsara yang harus dia minum. Karena kita sendiri tidak mampu untuk merasakan apa yang dirasakan Yesus. Apa yang dirasakan Yesus? Dalam keadaan dia sebagai orang yang tidak berdosa, pribadi yang sama sekali tidak berdosa, bahkan saya katakan pribadi yang maha suci, tetapi harus dibuat berdosa
karena harus menanggung dosa manusia. Manusia di sini bukan cuma satu, seluruh manusia di bumi ini. Kalau kita menanggung orang bersalah itu hanya satu orang, mungkin tidak terlalu berat ya. Tetapi kalau ada 10 orang bersalah dan kesalahannya ditanggungkan kepada kita, berarti kita akan menerima 10 hukuman. Nah, kamu bayangkan saja, Yesus menanggung dosa semua manusia, di mana hukuman semua manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Itu sengsara yang tak terbayangkan. Ya, itu dari sisi menanggung dosa ya, menanggung hukuman. Belum lagi kita tidak mampu membayangkan bagaimana keberadaan orang yang suci yang kemudian dibuat berdosa. Itu sakitnya luar biasa, bukan sakit hati ya. Sakitnya itu luar biasa. Nah, oke. Terlepas dari semua yang dikatakan bahwa akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Nah, apa yang dinyatakan oleh Yesus dalam pribadinya mengatakan, Tuhan, aku berkehendak cawan ini lalu, ya, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Itulah konsep menyerahkan dirinya. Jadi bukan persoalan kata ini itu bukan dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus diutus oleh Bapa ketika masih berada di surga sana, lalu datang ke bumi. Ya, itu bukan dalam konsep menyerahkan diri karena dosa-dosa kita. Ya, tapi ini konsepnya ketika dia sudah ada di bumi dan sudah menjadi manusia, di mana dia harus mengambil keputusan, ya, menyelesaikan tugas Bapa ataukah minta supaya ada tawar-menawar lagi. Ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, kalau bisa, cawan ini lalu. Tetapi lagi-lagi, dia menyerahkan dirinya, ya, dengan sukarela, dengan kesadaran penuh, ya, dia mau menyelesaikan semua tugas yang diberikan Bapa. Ya, jadi ini tidak ada kaitannya dengan inisiatif Tuhan Yesus saat dia di surga sana. Nah, kalau mungkin ya, kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan spekulasi. Oke, kalau ayat ini tidak ada kaitannya dengan konsep pengutusan waktu masih di surga, apakah kemudian kita bisa katakan ada kesan bahwa Yesus atas inisiatifnya sendiri, dia turun ke bumi? Nah, kalau kita mengatakan ini, maka pernyataan kita itu tidak sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Apalagi di dalam surat Yohanes, jelas banyak dikatakan bahwa aku melakukan bukan apa yang aku kehendaki, tetapi aku melakukan apa yang Bapa kehendaki. Jadi berulang kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia bukan melakukan apa yang dari dirinya, tetapi dari Bapa. Itu berarti sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa proyek keselamatan yang dirancangkan oleh Bapa itu dengan cara bahwa Bapa memberikan anaknya yang tunggal, mengutus Yesus Kristus datang ke bumi menjadi juru selamat manusia. Gitu. Untuk menjadi juru selamat manusia, maka Yesus harus menjadi manusia. Karena yang diselamatkan adalah manusia, di mana nanti Yesus harus menanggungnya sebagai manusia. Nah, dalam konteks ini, ya, Yesus harus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Begitu. Jadi, kalaupun ada pernyataan-pernyataan itu, ya, Yesus atas inisiatifnya sendiri turun dari surga, itu hanya pernyataan spekulasi, tetapi sebenarnya kalau merujuk kepada ayat-ayat tadi yang diberikan, sebenarnya konteksnya bukan inisiatif untuk turun ke bumi ya, tetapi karena sudah ada di bumi ini. Nah, kalau kita melihat pada konsep Trinitas ya, dari golongan Trinitarian, penyebutan Bapa dan Anak ini sebenarnya adalah penyebutan untuk menggambarkan keharmonisan hubungan antara Bapa dan Anak ya. Seperti tadi dinyatakan di dalam presentasi bahwa istilah Aba, Bapa, itu adalah bukan sekedar istilah hubungan antara anak dan orang tua ayahnya, tetapi ini adalah hubungan yang menunjukkan kemesraan dan keintiman antara Bapa dan Anak.
Kalau kita melihat dalam konsep hubungan keluarga Bapa dan anak, ini tidak terdapat di dalam diri Bapa, ya, di dalam konsep kealahan Bapa, kealahan Allah di surga. Ya, karena Allah yang ada di surga itu tidak memiliki konsep keluarga. Ya, ada Bapa, ada ibu, ada anak dan lain sebagainya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini adalah pernyataan bahasa kiasan antropomorfis, yaitu menggunakan bahasa kiasan manusia untuk menggambarkan keberadaan Allah. Jadi, kalau Yesus menyatakan dirinya anak dan Allah yang mengutusnya itu disebut Bapa, itu sebenarnya ingin menunjukkan dan menggambarkan keharmonisan hubungan antara Allah dengan Yesus. Nah, kalau kita lihat keharmonisan hubungan ini, itu bisa nampak sekali di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di dalam hakikatnya, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sekalipun firman Tuhan itu disebut sebagai firman itu adalah Allah, tetapi di dalam kalimat yang lain dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu berarti bahwa pribadi Allah dan pribadi firman itu beda. Tetapi hakikat kealahan Allah dan firman itu sama hakikatnya. Karena itu menjadi satu konsep trinitarian bahwa antara Yesus dan Bapa itu sehakikat tetapi beda pribadi, gitu ya. Nah, dalam konteks beda pribadi itu terdapat hubungan yang sangat dekat sekali. Itu saya jelaskan di dalam video saya, penjelasan tata bahasa Yunaninya yang berkaitan dengan hubungan yang dekat ini antara Bapa dan Anak di dalam konteks Yohanes 1 ayat 1, itu ada di videonya, ada di YouTube ya. Jadi saya katakan bahwa hubungan itu begitu mesra, dan preposisi yang digunakan menunjukkan hubungan antara Bapa dan Yesus itu hubungan yang bukan menjauh, tetapi hubungan yang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Contoh ya, ini saya kasih analogi kalau berpacaran. Kalau kita berpacaran jarak jauh itu apa ya namanya? SDS, apa? LDR, Pak. Ya, itu LDR, yaitu sama kayak Putri, dia LDR sama pacarnya yang di Nias itu loh. Itu siapa namanya, Putri? Lupa saya. Siapa namanya LDR-mu? Juni, Pak. Oh, Juni. Juni? Oke. Harusnya Juni itu diganti Juna. Kayak itu apa chef itu ya, chef Juna itu loh. Yang masuk TV itu loh. Kan itu namanya ada itu, Juna. Oke. Nah, waduh. Berarti ini kesempatannya Daud hilang dong ya, enggak apa-apa lah. Nah, jadi kalau LDR itu kan hubungan percintaan jarak jauh. Walaupun kita mengatakan mesranya seperti apa, jarak itu tetap jauh, ya. Tetapi kalau yang dimaksudkan di dalam hubungan antara Bapa dan Firman di dalam Yohanes 1 ayat 1, itu bukan menjauh tetapi mendekat. Nah, kamu bayangkan berapa lama ini kalau kita pakai konsep umur ya. Berapa lama umur Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan, ya. Tidak ada waktu yang bisa mendefinisikan berapa lama hubungan antara Yesus dan Bapa. Hubungan yang ada di dalam kekekalan dan hubungan yang ada di dalam kekekalan yang begitu lama itu bukan hubungan yang menjauh, tetapi hubungan yang semakin mendekat. Ya, kalau kita saja mencoba untuk mengukur kedekatan seseorang setiap hari bertambah dekat 1 senti. Kalau 1 tahun, kira-kira sudah berapa senti dekatnya? Itu kalau 1 tahun. Kalau hubungan Bapa dan Kristus di dalam kekekalan, itu kira-kira hubungan Bapa dan Kristus sudah sedekat apa? Itulah yang digambarkan oleh Yohanes, bahwa kedekatannya itu dengan menggunakan istilah Bapa bersama-sama dengan Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu hakikatnya adalah Allah, ya. Tetapi beda pribadi.
Karena beda pribadi, maka ada menggunakan preposisi yang menunjukkan bahwa pribadi firman itu terus semakin mendekati Bapa, yang menunjukkan satu kemesraan, keintiman, keakraban, kekentalan yang dahsyat, yang luar biasa. Itulah menggambarkan aktivitas Tuhan Yesus ketika dia berdoa kepada Bapa. Hatiku begitu gembira, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, dia bertemu dengan Bapa lagi, yang tergambarkan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Posisinya Tuhan Yesus di bumi, dia berdoa kepada Bapa. Itu ketika Yesus berdoa itu, Yesus merasakan, Yesus itu bisa merasakan kedekatan yang dulu waktu dia masih di surga itu dengan Bapanya. Tetapi sekarang dia posisinya di bumi dan dia bisa berdoa, bertemu dengan Bapa. Sehingga ketika dia berdoa, dia merasakan satu kerinduan yang terbalaskan gitu, kerinduan yang terpenuhi, kerinduan yang tercapai ketika dia berdoa. Makanya di dalam Yohanes 17 dikatakan, betapa bahagianya aku ketika aku bertemu dengan Bapa di dalam doa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada pokok bahasan kita tadi, bahwa Yesus, kalau dia disebut sebagai anak, itu bukan dalam pengertian kemudian ada hubungan famili antara, ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan antara bapa dan anak, bukan ya. Ini hanya bahasa kiasan antropomorfisme. Kemudian yang berikutnya, jelas kalau sudah seperti itu kita nggak mungkin membedakan atau mencoba mencari persamaan dan perbedaan anak Allah yang disematkan kepada Kristus dengan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi perbedaannya itu kita itu sebagai anak-anak Allah dalam pengertian berjumlah jamak. Ya, sedangkan Tuhan Yesus itu anak Allah dalam sebutan sebagai anak Allah berjumlah tunggal. Nah, kalau kita mengalami peningkatan status atau perubahan status, bukan peningkatan ya, pengubahan status dari orang yang berdosa menjadi orang yang ditebus, disucikan. Dari yang tadinya anak-anak kegelapan, tetapi karena kita ditebus, maka sekarang kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan itu berarti bahwa statusnya kita sudah berubah. Bukan lagi anak dunia ini, tetapi anaknya Tuhan. Kenapa kita menggunakan istilah anak? Ini menunjukkan satu konsep janji keselamatan yang harus didapatkan oleh anak-anak. Kenapa? Anak ini akan mewarisi warisan dari ayahnya. Apa warisan kita sebagai anak? Yaitu janji untuk menerima hidup yang kekal dan janji-janji Allah yang lain yang Dia nyatakan di dalam firman-Nya. Jadi karena kita sebagai anak Allah, maka kita berhak untuk mendapatkan janji dan hak waris. Karena itulah maka kita disebut sebagai anak, yaitu anak adopsi. Anak yang didapatkan oleh karena kita diangkat, diadopsi. Penggunaan istilah anak ini bukan dalam pengertian kemudian nanti ada hubungan kekeluargaan yang terjalin antara kita dengan ayah kita ya. Nah, bukan ya, tetapi ini hanya istilah yang memberikan kepada kita makna teologi bahwa status kita sudah diubah supaya dengan status yang baru kita mendapatkan janji-janji Allah ya, mendapatkan janji-janji Allah. Jadi istilah ini bukan dalam konteks hubungan keluarga. Nah, kalau ada konteks hubungan keluarga, kita nanti bisa cari persamaan dan perbedaannya dengan Yesus. Tetapi ini bukan dalam pengertian itu. Ya. Kalau kita terganggu dengan istilah anak, mungkin saya bisa asosiasikan untuk menjelaskan yang lain. Misalnya, ada anak pintu, anak tangga. Itu juga menggunakan anak, tetapi tidak mungkin kita mengasosiasikan atau menggambarkan anak tangga itu dia punya bapak tangga, punya ibu tangga, ya, punya adik tangga. Kita paham kalau dia menggunakan anak tangga itu adalah bagian dari
tangga, bukan dalam pengertian bahwa ada bapak tangga kawin sama ibu tangga kemudian punya anak tangga, kan bukan begitu. Nah, jadi jelas di sini kita di dalam memahami sebuah kata harus melihat konteks. Memang sebuah kata itu harus dilihat makna etimologinya dari kamus. Tetapi kamus berkaitan dengan anak itu tidak serta-merta memberikan kepada kita pengertian dari kata anak itu di dalam kalimat. Karena kata anak itu bisa dijelaskan dalam pengertian konteks kalimat. Nah, akhirnya kita bertemu dengan bahwa kata anak ini adalah bahasa kiasan, ya, yang menggambarkan, ya, bukan bahasa yang harus dipahami secara leksikon, secara kamus. Definisi anak itu muncul karena ada bapak dan ibu. Nah, itu kan definisi leksikal, ya, dan tidak harus memaknai sebuah kata itu dengan pendekatan etimologi. Ya, seringkali kita juga harus melihat pendekatan konteks. Nah, dalam pendekatan konteks, anak yang dimaksudkan oleh Alkitab, anak-anak Allah, itu adalah berkaitan dengan bahasa kiasan, yang menunjukkan bahwa kita tadi dari anak kegelapan menjadi statusnya berubah, menjadi anak terang, menjadi anak Allah. Kenapa harus pakai anak? Karena anak ini akan mewarisi segala kebaikan Allah, segala janji Allah, dan seterusnya, ya, yang berkaitan dengan anak. Nah, sehingga kalau melihat fakta ini, kita tidak mungkin kemudian melihat secara harafiah anak yang disematkan pada Kristus dengan kita sebagai anak-anak Allah, ya. Pengertiannya berbeda, konteksnya juga berbeda. Begitu.